Ya, baik. Selamat pagi, pembelajar Fakultas Pertanian, jurusan Agronomi Hortikultura. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan indeks kematangan tomat sebagai bagian dari kuliah produksi tanaman sayuran. Struktur kuliah ini dibagi atas 4. Pertama, kita membahas struktur buah tomat, kemudian indeks kematangan buah tomat, perubahan kualitas buah tomat, dan preferensi konsumen. Baik, leaders pembelajar, kita mulai dengan struktur buah tomat. Itu dimulai dari bagian luar yaitu exocarp atau outer skin. Kemudian kalau kita belah, buah tomat ini terdiri atas bagian dalamnya mesocarp. Kemudian ada bagian seed. Nah, kalau secara lebih detail dilihatkan di sini sebelah kanan. Ini tangkai daun. Kemudian ini outer skin dan ini inner skin. Nah, ini adalah placenta. Placenta adalah tempat kedudukan dari seed atau biji tomat. Nah, biji tomat ini menempati sebuah rongga atau ruang yang disebut locular cavity. Nah, di dalam rongga locular cavity ini terdapat gel cairan juicy yang mengandung air. Baik. Tomat dibagi atas 6 klasifikasi tingkat kematangannya. Pertama, kelas green, hijau, kelas breakers atau semburat, atau fase pecah warna. Disebut pecah warna karena pada fase breakers inilah, fase semburat inilah, warna hijau pecah sebagian menjadi warna kuningan. Kemudian fase ketiga fase turning, fase keempat fase pink, fase kelima fase light red, dan fase keenam fase red. Klasifikasi tomat ini diterbitkan oleh USDA Color Chart, United Fresh Fruit and Vegetables Associations. Dan ini adalah klasifikasi umum yang diterima secara universal. Baik, kalau kita lihat bagian dalam dari tomat yang sedang menuju proses pematangan, gambar ini menunjukkan gambar tomat pada fase mature green (MG) dan fase breaker. Mature green 1 adalah hijau mentah, mature green 2, mature green 3, mature green 4. Nah, deskripsi dari setiap fase ini ditunjukkan dalam tabel berikut. Bapak ambil contoh fase hijau matang, ya, MG. Jadi deskripsinya adalah tomat berwarna hijau menyala hingga keputihan, bulat sempurna, kulit mengkilat berlilin, biji terbenam dalam gel, dan tidak mudah terpotong ketika buah diiris. Biji matang dan dapat berkecambah, pada kondisi yang tepat buah akan matang. Kemudian deskripsi dari fase breaker yang ini adalah menunjukkan warna merah jambu pada ujung buah, pada bagian dalam plasenta berwarna kemerahan jambuan. Tabel ini menjelaskan lebih jauh deskripsi dari setiap fase kematangan buah tomat. Nah, gambar berikut lebih jelas lagi bagaimana penampakan luar dan penampakan dalam dari buah tomat mulai dari fase 2, fase breaker, fase semburat, pecah warna, sampai ke fase 6. Fase 6 adalah fase full ripe, fase masak penuh. Ini bagian luarnya. Kita lihat di sini ada gradasi warna dari kehijauan, kekuningan, merah muda, sampai ke merah tua. Demikian pula di bagian dalamnya, kita lihat di sini gradasi warnanya ada perbedaan yang jelas. Menunjukkan ada perubahan warna atau ada perubahan fisik di sana. Nah, di dalam perubahan fisik ini, perubahan warna ini, ada juga perubahan biologisnya, itu perubahan kimia yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, perubahan warna pada buah tomat ini disebabkan oleh perubahan dari pigmen likopen, karoten, xanthofil, dan klorofil. Nah, selama proses pematangan buah tomat ini terjadi A. Degradasi klorofil. Jadi warna hijau yang disebabkan oleh pigmen klorofil itu terdegradasi. Dan seiring dengan itu terjadi sintesis karotenoid yang menyebabkan warna kuning jingga kemerahan. Sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi pigmen karotenoid. Kemudian selama proses pematangan tomat juga terjadi B, yaitu likopen yang sering disebut sebagai alpha karoten, yang adalah suatu karotenoid pigmen merah terang. Likopen ini semakin banyak, semakin buah tomat matang, dan likopen ini adalah fraksi dari karotenoid sekitar 85-90%. Jadi karotenoid ini isinya adalah 85-90% adalah pigmen likopen.
Nah, kalau kita lihat di sini pada setiap fase kematangan, konsentrasi likopen pada fase 2, fase breaker itu 0,3 mg per kilogram fresh weight. Terus meningkat sampai ke fase full ripe, matang penuh, konsentrasi likopennya 32,7 mg per kilogram fresh weight. Kita lihat di sini bahwa perubahannya sangat signifikan konsentrasi likopennya. Nah, kalau lihat dari segi warna, kita melihat di sini ini perubahan warna ya dari hijau, pink sampai ke merah tua. Nah, warna itu bisa kita ukur dengan sebuah alat dengan prosedur Van der Lap sehingga diperoleh angka Hu-nya. Nah, Hu ini adalah angka atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu warna. Jadi seperti contoh pada gambar ini nilai Hu-nya 95, berarti dia warnanya hijau. Ini nilai Hu-nya 40. Ini warnanya merah tua seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah perubahan fisiologis sebuah tomat pada bagian dalamnya. Pada khususnya pada bagian flavor atau rasa. Flavor atau rasa buah tomat disebabkan oleh rasio perbandingan antara gula dengan asam. Jadi flavor atau rasa adalah rasio gula per asam. Nah, kandungan gula pada buah tomat atau biasa disebut juga soluble solid content. Gula pada tomat itu mengandung jenis gula fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Dan asam pada buah tomat itu adalah jenis asam sitrat dan asam malat. Nah, grafik ini menggambarkan perubahan proporsi dari gula dan asam. Nah, kita lihat dari fase hijau sampai ke fase merah, kandungan gula cenderung meningkat, khususnya gula fruktosa dan glukosa. Sedangkan gula sukrosa itu relatif stabil sejak fase hijau sampai ke fase merah. Demikian halnya keasaman. Keasaman buah tomat, kita lihat di sini, asam sitrat itu cenderung stabil, mulai dari fase hijau sampai ke fase merah. Sedangkan fase asam malat atau asam malat itu cenderung menurun. Jadi semakin merah kemasakan buah tomat, maka asam malatnya semakin berkurang. Asam malat berkurang akan mengakibatkan rasa tomat menjadi lebih manis. Nampak juga di sini kandungan gula, fruktos, glukos juga meningkat. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa rasa manis atau rasa asam buah tomat disebabkan oleh perubahan dari gula dan asam seperti yang dijelaskan oleh gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari perubahan kematangan buah tomat. Kalau kita lihat di sini, respirasi buah tomat begitu lepas dari tanaman induk, buah tomat masih berespirasi, sedikit menurun, kemudian seiring dengan waktu pematangan buah tomat, ketika masuk fase breaker and turning, respirasi buah tomat itu memuncak. Nah, respirasi memuncak ini, para ahli pasca panen menyebutnya sebagai climatoric respiration. Sehingga dengan demikian tomat dikenal sebagai buah klimakterik, yaitu buah yang di akhir pasca panen, yaitu buah tomat pada fase turning, dia itu memuncak kemudian menurun. Nah, demikian halnya perubahan hormon yang bertanggung jawab terhadap pemasakan, yaitu hormon etilen. Nah, hormon etilen pada buah tomat kita lihat di sini semula meningkat, terus meningkat, sampai akhirnya mulai mendata dan menurun. Nah, menurut para ahli pasca panen, etilen ini adalah menyebabkan meningkatnya respirasi buah klimakterik. Namun ada juga jurnal yang saya baca bahwa respirasi dan etilen ini bisa saling mempengaruhi. Di respirasi juga bisa peningkatan konsentrasi etilen. Nah, ini perdebatan di level jurnal yang perlu kita dalami dengan membaca jurnalnya langsung. Bagaimana peran respirasi dan etilen itu mereka saling berinteraksi. Nah, etilen juga ada hormon penyebab pemasakan pada buah tomat. Di fase mature green ketika hijau, hormon etilen ini berguna untuk mempercepat pemasakan buah tomat untuk menuju fase berikutnya. Tapi ketika buah tomat sudah memasuki fase lebih lanjut, misalnya fase light red, maka keberadaan hormon etilen ini akan menyebabkan buah tomat menjadi lebih cepat masak. Berarti dia tidak diinginkan. Nah, dengan demikian bagi pedagang tomat atau petani tomat, dia harus mengetahui bagaimana peran hormon etilen dalam proses pematangan buah tomat. Supaya
tomat yang diinginkan sesuai dengan kemasakan yang dia produsen petani atur. Karena petani tomat, produsen tomat tentu akan mengelola tomatnya supaya sampai ke tangan konsumen dalam kualitas prima dengan kemasakan yang disukai oleh konsumen. Nah, gambar grafik ini juga menjelaskan naik turunnya dari perubahan biologis, chemistry, kimia dari buah tomat. Kita mulai yang menurun, yang ditunjukkan dengan gambar warna hijau. Nah, kita lihat di sini yang menurun di dalam proses pematangan buah tomat adalah warna hijaunya. Ini akibat degradasi dari pigmen klorofil. Kemudian yang menurun juga kandungan keasamannya atau acidity. Yang menurun juga kandungan starchnya atau pati. Menurun juga ada kekerasan buahnya. Ya, kita lihat kalau di pasar kita memegang buah tomat yang masak tentu sudah tidak keras lagi, sudah lembut. Kemudian menurun juga kandungan insoluble pectinsnya. Insoluble pectins ini adalah semacam perekat yang merekat lamela dalam sel-sel buah tomat. Jadi kalau perekatnya berkurang, dia akan menjadi lebih lunak buah tomatnya. Kemudian juga menurun kandungan simple fenolnya. Nah, yang menaik selama proses pematangan buah tomat adalah tentu perubahan warnanya menjadi warna merah. Kemudian meningkat juga perubahan warna kuningnya. Dan aroma juga semakin baik, semakin meningkat ya. Yang menunjukkan aroma adalah kalau kita memakai indera penciuman ya, kita bisa merasakan aroma tomat yang segar. Kemudian flavor atau rasanya ini menunjukkan sebuah perbandingan rasio dari kandungan gula dengan asam buah tomat juga meningkat. Yang berarti buah tomat itu semakin manis karena kandungan sugarsnya semakin meningkat. Dalam slide berikutnya sudah Bapak jelaskan jenis gula apa yang ada di buah tomat. Kemudian meningkat juga kandungan soluble pectins dan juga polimer fenoliknya. Baik, kita lihat di sini bahwa secara fisiologis kimia ya, perubahan fisiologis selama pasca panen buah tomat mulai dari fase mature green sampai ke fase red itu sangat kompleks ya. Dan kompleksitas dari perubahan pasca panen kematangan buah tomat ini menjadi sebuah model bagi ahli pasca panen, di mana ahli pasca panen, pakar pasca panen menjadikan atau mempelajari perubahan pasca panen buah tomat ini sebagai sebuah model, sebagai sebuah contoh untuk memahami proses pasca panen pada tanaman hortikultura pada umumnya. Baik, tabel ini adalah menggambarkan pengaruh temperatur dan tingkat kemasakan apabila sebuah tomat disimpan pada aneka suhu ruang simpan, mulai dari suhu simpan 12,5 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, 17,5 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 22,5 derajat Celcius, 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, pada suhu ideal berapakah tomat itu sebaiknya disimpan? Baik, kita lihat di sini yang apabila tomat disimpan pada suhu 20 derajat Celcius, maka tomat yang fase mature green, hijau matang, dia membutuhkan waktu 10 hari untuk mencapai fase full ripe, matang penuh. Kalau tomat fase turning, fase peralihan, ya, peralihan dari kuning menuju merah, ya, disimpan pada suhu ruang 20 derajat Celcius, dia perlu 6 hari untuk mencapai berwarna merah. Nah, apabila tomat disimpan pada suhu yang ekstrim dingin, misalkan 12,5 derajat Celcius, maka tomat mature green butuh waktu 18 hari untuk mencapai warna merah penuh. Tomat fase turning membutuhkan waktu 13 hari untuk mencapai fase full ripe. Kalau disimpan pada suhu lebih panas, misalkan 25 derajat Celcius, maka tomat mature green butuh waktu 7 hari untuk mencapai full ripe. Tomat fase turning membutuhkan waktu 3 hari disimpan pada suhu 25 derajat Celcius untuk mencapai fase masak. Nah, tabel ini memberikan panduan praktis. Sebaiknya tomat itu disimpan pada suhu berapa, sehingga petani atau pedagang tomat dia akan bisa memperkirakan, memprediksi kapan sebaiknya tomat itu dipanen dan berapa lama tomat itu akan disimpan di gudang penyimpanan dengan suhu pendingin agar sampai ke tangan konsumen dalam fase yang disukai oleh konsumen, yaitu fase yang masak. Baik, di dalam mengambil keputusan, maka petani tomat, pedagang tomat itu akan memperhatikan pada fase mana tomat itu dipanen, kemudian tomat ini akan dijual pada jarak tempuh transportasi yang pendek, sedang, atau jauh. Nah, kita perhatikan di sini, apabila tomat dipanen pada fase green, hijau masak, yang dicirikan dengan bagian ujung permukaan kulit buah berwarna kuning, gading, pemanenan pada fase ini sangat baik dilakukan apabila tujuan pemasaran berjarak jauh
dan memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Ya, jadi kalau ingin menjual tomat dan memasarkan ke jarak jauh, dipanenlah pada fase green hijau pada gambar ini. Kemudian, kalau kita memanen pada fase breaker, seperti pada gambar tengah ini, fase breaker adalah fase pecah warna, yang dicirikan dengan ujung buah sudah berwarna kemerahan, namun pangkal buahnya masih terdapat warna hijau. Nah, pemanenan pada fase ini sebaiknya dilakukan apabila tujuan pemasaran tidak terlalu jauh dan memerlukan waktu pengangkutan tidak terlalu lama sampai ke tujuan. Tomat bisa saja dipanen ketika fase sudah masak, fase ripen. Nah, yang dicirikan dengan seluruh permukaan kulit buah sudah berwarna merah atau merah jambu, namun keadaan buah belum lunak. Pemanenan pada fase ini sebaiknya dilakukan untuk tujuan pemasaran jarak dekat. Maka kualitas buah sampai ke konsumen masih tetap dalam keadaan baik sehingga nilai jualnya tinggi. Baik, ini adalah sebuah grafik hasil penelitian yang menunjukkan hedonic scale. Hedonic scale itu adalah skala kesukaan konsumen terhadap buah tomat. Nah, ini hasil penelitian di sebuah negara di benua Asia. Nah, lihat yang tabel sebelah kanan. Jadi, tomat itu ya dinilai oleh konsumen menggunakan hedonic scale dari 0 sampai 9. Ya. Skala 0 itu tidak skala rendah, yang tinggi 9. Artinya 9 ini artinya skala yang disukai oleh konsumen. Preferensi konsumennya tinggi, kalau semakin tinggi angka hedonic scale-nya. Nah, kita lihat sini, tomat fase RS1 atau ripening stage 1, ini fase hijau penuh. Kemudian tomat RS2, ripening stage 2, RS3, ripening stage 3, RS4, ripening stage 4, RS5, ripening stage 5, RS6, ripening stage 6 atau fase merah penuh. Nah, kita lihat di sini konsumen menunjukkan angka hedonic scale yang tinggi pada fase masak penuh. Artinya konsumen lebih menyukai tomat yang merah penuh ya, karena rasanya manis, flavornya maksimal dan kekerasan juga masih cukup. Nah, konsumen juga cukup menyukai fase merah muda ya. Kita lihat di sini tidak beda nyata antara fase RS4 dan RS5, tidak beda nyata, sama-sama disukai oleh konsumen. Nah, konsumen agaknya tidak kurang suka ya, tidak suka dengan tomat fase hijau RS1, fase breaker RS2 dan fase turning RS3. Kita lihat sini angka hedonic scale 4. Jadi sangat sedikit konsumen menyukai atau mengonsumsi tomat warna hijau, warna breaker, dan konsumen lebih menyukai tomat yang berwarna kemerahannya. Nah, kalau lihat bagian dalam dari tomat itu, yaitu rasa manisnya yang disebabkan oleh soluble solid content SSC atau kandungan fattinya, kita lihat di sini ada perbedaan antara tomat yang ditanam di covered fruit dan open field fruit. Jadi penelitian ini adalah tomat ditanam pada covered fruit, artinya budidaya tomatnya pada sebuah naungan, ya. Jadi dinaungi atau di dalam sebuah skala industri tertutup dalam sebuah hidroponik. Kemudian dibandingkan dengan tomat yang ditanam di open field. Open field di lahan yang terbuka. Nah, kita lihat di sini bahwa tomat yang ditanam pada open field pada lahan terbuka memiliki kandungan SSC. Kandungan soluble solid content atau kandungan padatan atau kandungan gula yang lebih tinggi daripada tomat yang ditanam pada lingkungan yang dinaungi covered fruit ya. Nah, mengapa demikian? Kenapa tomat yang ditanam di lahan terbuka lebih banyak kandungan gulanya dibanding tanaman tomat yang ditanam di lapangan yang tertutup? Nah, Anda harus bisa menjelaskan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada slide-slide sebelum ini. Nah, baik, itulah sebagai kuliah singkat dari budidaya atau pasca panen buah tomat. Nah, sebagai kesimpulan bahwa kualitas pasca panen tomat akan menentukan preferensi konsumen. Oleh sebab itu, pemahaman perubahan fisik, perubahan kimia, perubahan biologi selama pematangan buah tomat itu harus dikuasai. Terlebih apabila kita sebagai pelajar dan kelak kita akan menjadi produsen petani tomat secara khusus atau petani hortikultura secara umum, pemahaman tentang pasca panen itu harus dikuasai supaya komoditas hortikultura atau tomat khususnya itu kita bisa tangani dengan baik, dengan handling dengan yang baik, sehingga akan sampai tangan konsumen dengan pemasakan yang sempurna dan akan mempunyai nilai harga jual yang tinggi. Demikian kuliah singkat dari saya. Selamat belajar.